Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Salah satu isu yang paling seksi untuk diangkat pada debat capres kemarin malam itu adalah tentang permasalahan pendidikan dan khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan guru. Untuk itu kita akan bahas lebih jauh dalam topik kali ini. Pada topik video saya yang telah lewat itu banyak membahas tentang visi misi calon presiden kita itu dalam hal pendidikan, dan salah satu yang sangat menarik di situ adalah tentang kesejahteraan guru. Saya paparkan tidak hanya dari seorang Anies Baswedan, tidak hanya dari seorang Prabowo, tidak hanya dari seorang Ganjar Pranowo, tapi saya bahas ketiga-tiganya. Namun ketika itu visi misi mereka itu masih belum terlalu gamblang. Nah, hanya saja pada debat Pilpres yang kemarin itu, yang terakhir ya, pada episode yang terakhir itu sangat jelas. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang masih samar di situ, tidak ada lagi keraguan-keraguan dari para pemilih untuk segera bisa menentukan pilihannya, karena semua yang disampaikan itu sudah terpapar atau tereksplor dengan lumayan sangat jelas. Nah, yang paling kita soroti tentunya di channel ini adalah berkaitan dengan masalah pendidikan. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah visi misinya seorang Anies Baswedan. Untuk lebih jelasnya, saya ingin teman-teman semuanya bisa menonton langsung penyampaian visi misi beliau oleh Pak Anies Baswedan. Kita cek berikut ini. Ketika kita berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidik menjadi kuncinya. Kita ingin pendidik bisa mendidik anak-anak kita. Karena itu kita harus bertanggung jawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya, agar dia bisa konsentrasi mendidik anak-anak kita. Prinsip itu harus dipegang oleh seluruh penanggung jawab kebijakan di seluruh Indonesia. Kalau kita punya pegangan itu, maka terjemahannya mudah. Terjemahannya adalah pertanyaan, apakah tenaga pendidikan, pendidik di tempat Anda bertanggung jawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil, penghasilan yang setara. Jadi masalah-masalah yang kita miliki sekarang, misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru P3K, ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, lalu beban administrasi, itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi, bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya. Jadi program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan rencana kerjakan, adalah percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700.000 guru honorer menjadi guru P3K, kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan. Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas. Kemudian penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja. Dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban administrasi. Dosen beban administrasinya luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, melalui pengabdian masyarakat, tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar. Jadi prinsipnya ada nilainya dulu yang kita pegang, kemudian ada turunan teknisnya, teknokrasi yang tadi saya sampaikan, dan kemudian bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, yang paling pertama dikupas oleh Pak Anies Baswedan, tentunya menurut beliau kesejahteraan guru itu adalah kunci dari semuanya. Jadi kunci yang harus dibuka pertama kali itu adalah persoalan kesejahteraan guru, yang mana saat ini belum selesai-selesai juga, belum clear hingga 2 periode Pak Jokowi menjabat. Nah, Pak Anies ternyata mengerti Indonesia, dan saya pun juga kaget juga ketika menyaksikan sendiri bahwa Pak Anies ternyata mengikuti isu guru, atau memang beliau mempelajari sebelumnya tentang permasalahan pendidikan di Indonesia yang sangat vital, yaitu berkaitan dengan
1,6 juta guru kita yang masih belum profesional atau belum disertifikasi. Dan tentunya di Indonesia sertifikasi itu dikaitkan dengan masalah tunjangan mereka. Dan Pak Anies juga menyorot tentang kekurangan guru yang seharusnya bisa diatasi dengan pengangkatan guru honorer secara besar-besaran. Walaupun mungkin kita sudah melihat eranya Pak Jokowi, sebenarnya usaha ini sudah luar biasa, sudah digalakkan tentang perekrutan P3K secara besar-besaran. Entah itu Pak Anies kurang memantau di situ atau gimana, kita nggak tahu. Namun kita angkat jempol untuk perhatian beliau tentang persoalan honorer. Jadi di situ yang beliau paling soroti, dan kita berharap ini realisasinya. Sekali lagi yang paling penting itu adalah realisasi kalau seandainya beliau menjadi presiden. Nah, kemudian yang dijanjikan tadi adalah bahwa anak-anak guru, anak-anak dosen itu seharusnya mendapatkan pendidikan yang lebih dibandingkan anak-anak orang biasa, anak orang lain kan. Kenapa? Karena yang bertugas mendidik anak-anak bangsa kita itu adalah para guru. Jangan sampai, kata beliau tadi, guru-guru itu anak-anaknya saja nggak sampai kuliah gitu sekolahnya, sehingga dijanjikan anak guru itu akan dibiayai sekolahnya sampai kuliah. Itu tadi yang bisa kita lihat. Nah, kemudian yang dijanjikan lagi adalah beliau melihat persoalan guru kita itu dalam hal administrasi, beratnya beban administrasi, karena mungkin persoalan administrasi ini sudah menjadi rahasia umum. Terlalu banyak video yang viral bertebaran di short, kemudian di TikTok dan lain sebagainya, yang mungkin sudah ketangkap oleh para petinggi-petinggi kita, sehingga isunya ini sudah sampai ke telinga mereka. Persoalan seperti ngisi PMM, kemudian kejar sertifikat untuk mengupload demi prestasi-prestasi semu dan lain sebagainya, itu yang berkaitan dengan masalah administrasi, itu sudah bisa dipahami oleh Pak Anies Baswedan dengan cukup baik. Sehingga tadi poin-poin yang bisa kita tangkap adalah, pertama, kesejahteraan guru itu adalah merupakan kunci. Kemudian Pak Anies juga mengerti dengan persoalan 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi, dan tentunya akan dilakukan percepatan jika seandainya beliau terpilih. Kemudian juga berkaitan dengan pengangkatan honorer secara besar-besaran, dan janji bahwa anak-anak para guru, anak dosen itu akan mendapatkan beasiswa untuk sekolah bahkan sampai kuliah. Kemudian berjanji juga untuk menghapuskan atau mengurangi beban-beban administrasi para guru. Tentunya itu adalah merupakan satu harapan besar, karena saya selama ini setelah 14 tahun mengabdi di dunia pendidikan ini, memang yang paling saya rasakan itu adalah dua persoalan paling mendasar ini, yaitu berkaitan dengan masalah kesejahteraan, dan yang kedua itu adalah tentang beban administrasi. Kita perhatikan gimana caranya seorang guru mau dikatakan profesional mendidik anak-anak untuk mereka itu bisa punya karakter yang baik, kemudian bisa punya kecerdasan yang cukup bagus untuk bisa menjadi orang yang kreatif, inovatif dan lain sebagainya, kalau guru-gurunya saja secara basic kesejahteraan mereka itu belum terpenuhi. Nah, kemudian mereka juga dipenuhi dengan beban-beban administrasi yang luar biasa. Jadi itu hampir sangat mustahil untuk bisa dikatakan menjadi seorang guru yang profesional. Nah, itu semua sudah ditangkap oleh seorang calon presiden kita, calon presiden Republik Indonesia yang bernama Pak Anies Baswedan. Nah, nanti saya akan juga eksplor pemikiran-pemikiran dari Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar Pranowo. Tinggal teman-teman pantau terus di channel ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kita untuk menentukan feeling kita ini, kita mau dukungnya siapa gitu loh. Saya tidak mengkampanyekan siapa-siapa, hari ini lebih fokus ke dunia pendidikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.